Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oh iya. Kelihatan Pak. Sudah baca semua kan ya? Ada yang bisa menyampaikan menurut teman-teman paper ini latar belakangnya apa begitu ya? Menjelaskan tentang apa? Silakan, ada yang punya pendapat sebelum saya coba kita dalami ya bersama-sama. Ya, silakan. Dari pemahaman saya aja ya Pak ya. Ya. Kalau paper ini bercerita tentang bagaimana sih sebenarnya menyusun rancangan sistem perbendaharaan yang baik kayak gitu Pak. Menyusun rancangan sistem perbendaharaan yang baik. Oke. Ya. Sebelum menyusun itu kita itu harus mengetahui bagaimana tujuan dari sistem perbendaharaan, kemudian nilai, kemudian rantai nilai yang ada di sistem perbendaharaan sebelum bisa menyusun sistem perbendaharaan itu sendiri. Nah, di sini di paper ini dijelaskan bahwa sistem perbendaharaan itu mempunyai 4 tujuan. Yang pertama ada. Nah itu sebelum itu menurut saya ada lagi nih Mas Krisna. Ada yang kira-kira yang lain atau Mas Krisna sendiri? Sebelum itu inti sudah masuk nih ke dalam paper. Nah, maksud saya ada lagi nih. Malah di belakang itu nih. Kan itu gitu ya. Itu. Di dasar sebelum masuk ke situ. Di latar belakang sih dijelaskan tentang fungsi perbendaharaan. Ya. Karena perbendaharaan ini merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen pengeluaran publik atau anggaran sih sebenarnya. Ya, boleh. Ya, terima kasih. Fungsi perbendaharaan. Ya, barangkali yang lain coba. Terima kasih Mas Krisna. Silakan yang lain. Diskusi. Izin Pak. Ya, silakan Mas. Siapa ini? Mas Bilmaris Pak. Ya, silakan Mas. Kalau dari paper itu saya menambahkan dari Mas Krisna aja Pak. Itu terkait dengan sistem perbendaharaan yang di beberapa negara yang kondisi ekonomi itu berbeda, seperti di negara berkembang itu yang kapasitasnya terbatas, itu nanti konsolidasi fungsinya itu akan lebih efisien. Dari fungsi perbendaharaan efisien dilakukan dalam keuangan saja itu Pak. Nah, sementara perusahaan yang juga harus memiliki kantor vertikal di pemerintah pusat maupun daerah. Untuk dengan ekonomi transisi itu perbendaharaan cenderung memiliki tanggung jawab yang lebih luas Pak. Jadi hari ini kan mengatasi permasalahan tujuan pengelolaan keuangan dapat menerapkan mekanisme yang lebih baik dari negara berkembang, termasuk pengembangan FMIS yang telah disebutkan dalam fungsi yang disebutkan dalam jurnal itu. Lalu untuk yang negara maju itu biasanya menggunakan perbendaharaan secara virtual Pak, pakai sistem informasi yang lebih canggih dengan jaringan yang mumpuni. Itu aja Pak dari saya Pak. Ya, terima kasih Mas Fadil. Ya, betul ya yang tadi disampaikan sebelumnya, kemudian Mas Fadil ini sudah betul. Nah, coba maksud saya ada kira-kira yang lebih di depan lagi nih. Kalau kita ngajukan satu pertanyaan, nah itu adalah pertanyaan ini dijawab gitu ya dengan penjelasan di artikel ini. Nah, silakan, ada lagi yang ya Mas Aris atau siapa? Ya, izin Pak. Ya, silakan. Izin menyampaikan kalau saya menangkapnya ini kenapa paper ini dibuat. Pertama, muncul pertanyaan bagaimana sih kita membuat sistem perbendaharaan yang baik itu kayak gimana. Nah, terus ada kebutuhan karena analisis yang menganalisa sistem perbendaharaan di negara-negara yang berbeda itu masih sedikit gitu. Makanya muncul paper ini. Gitu. Oke, ya. Iya mungkin ya itu ya. Jadi ya sama lah. Saya sampaikan dengan bahasa saya ya. Ya seperti Mas Aris ya. Jadi sebetulnya paper ini menjawab bagaimanakah cara kita menyusun struktur organisasi sistem perbendaharaan di negara kita masing-masing gitu ya. Nah, jadi ini menjelaskan, memberikan guidance gitu ya. Kalau kita ingin membuat organisasi yang mengelola perbendaharaan di negara kita, apa saja yang harus kita perhatikan, gitu kan? Nggak straight kan sebetulnya pertanyaan itu gitu ya. Tapi dari apa yang dijelaskan kita bisa memperoleh jawaban gitu ya
atas pertanyaan. Menurut saya pertanyaan intinya dari situ ya. Meskipun kalau kita telusuri memang ya, jadi bisa saja atau mungkin malah kenyataannya gitu ya, artikel ini disusun sesudah dia melihat ya organisasi-organisasi yang sudah terbentuk kan di berbagai negara itu. Baru kemudian dia berpikir ya, yang menyusun artikel ini, oh kenapa sih organisasi-organisasi ini terbentuknya begini di satu negara, begini di satu negara gitu ya, begitu di negara lain gitu. Nah dia kemudian mencari jawaban gitu ya, kenapa terjadi perbedaan-perbedaan tersebut. Dan kemudian dia menyimpulkan, oh ternyata hal-hal yang membedakan antara satu negara dengan negara yang lain itu dalam mengorganisasi perbendaharaan mereka adalah hal-hal ini gitu ya, yang dijelaskan. Jadi bisa kita lihatnya sesudah artikel ini, berarti kita bisa melihat gitu ya, ke depan ketika kita akan menyusun suatu organisasi perbendaharaan, apa saja yang perlu kita lihat ya. Meskipun dari sudut pandang lahirnya artikel ini gitu ya, ke belakang gitu ya, itu dia melihatnya dari yang sudah dibentuk ya di berbagai negara-negara yang ada ya. Jadi bisa melihatnya secara retrospektif maupun prospektif gitu ya, maupun nah ini saya sampaikan gitu ya. Pertama, menurut saya ini tulisan yang cukup bagus ya untuk menjelaskan suatu penelitian seperti apa. Jadi penelitian itu bisa seperti ini. Ini namanya penelitian. Jadi penelitian itu mengambil konsep sebetulnya dia, mensarikan ya. Dia melihat praktek-praktek di berbagai negara, kemudian mencari benang merah ya, apa saja yang sama gitu ya dari berbagai negara tersebut. Lahir dari apa? Lahir dari aktivitas kerja berpikir kita gitu yang kuat ya. Dia menciptakan konsep-konsep baru gitu ya. Ciptakan cara berpikir gitu ya. Kita coba lihat ya, kita masuk ke dalamnya. Sistem perbendaharaan itu mencakup banyak hal gitu kan, proses-proses yang berbeda-beda. Nah, harus dicari manajemen belanja publik yang efisien. Itu bagaimana caranya. Jadi menurut dia Fiscal Affairs Department. Apa ini Fiscal Affairs Department? Ada yang bisa menebak? Organisasi di mana dia kira-kira? Bagian dari IMF, Pak. Dari IMF ya. Jadi IMF itu punya departemen bagian ya. Nah, dia membantu banyak negara untuk memperbaiki manajemen anggaran dan memperkenalkan ya bagaimana memperkuat sistem perbendaharaan mereka ya. Nah, tetapi banyak negara tersebut bertanya katanya ya, yang mendapat technical assistance tersebut. Contoh negara mana sih yang sistem perbendaharaannya sangat efisien ya, cukup efisien, yang kemudian bisa dicontoh gitu. Jadi mereka bertanya seperti itu. Nah, tetapi sesudah dicek, ternyata sistem perbendaharaan di banyak negara tersebut sangat very considerably ya, sangat berbeda-beda. Ada negara yang sistem treasury-nya dibuat dalam suatu institusi yang terpisah ya, dengan kantor yang besar ya, dan tanggung jawab dan kekuatan atau powers yang tinggi. Tapi ada juga negara yang fungsi treasury-nya dipecah-pecah ya, didelegasikan kepada banyak badan-badan pemerintah. Kemudian tidak memiliki kontrol dan koordinasi yang terpusatnya sangat rendah. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, maka si IMF ini kemudian berpikir bahwa sistem yang akan bisa melayani satu negara ya, yang akan selalu tepat itu ya di satu negara itu yang sudah berlaku ya, mungkin tidak akan seluruhnya tepat ya, untuk diterapkan di negara lain. Nah, karena adanya perbedaan-perbedaan suasana atau keadaan ekonomi yang berbeda ya, dan kapasitas negara-negara yang berbeda-beda. Jadi mereka menyimpulkan, oh ini ada berbeda-beda ini pasti karena beda-beda karakteristik negaranya. Dan kemudian
dia mencari nih apa sih yang membedakan itu ya, yang nanti menjadi bahan gitu ya bagi para banyak negara itu menjadi dasar mereka mempertimbangkan. Nah, dari yang sudah terutama berhasil kan ya berproses ya dari dulu masih negara belum maju gitu ya menjadi negara maju, ya mereka mengaturnya pengalamannya seperti apa. Nah, keadaannya adalah kalau tentang sistem perbendaharaan di suatu negara banyak yang membahas ya, tetapi bahwa antar negara itu beda-beda dan apa yang menyebabkan perbedaan itu ternyata papernya masih langka ya. Nah, saya memprediksi ya, tapi sejak artikel ini diterbitkan mungkin sekarang sudah banyak ya artikel-artikel baru ya di topik ini yang juga membahas hal tersebut ya, dan barangkali banyak juga yang sangat bagus gitu ya berdasarkan dari hal ini. Nah, makanya kemudian dia menjelaskan ya apa tujuan paper ini. Ini mengeksplor ya, ini kan menjawab pertanyaan tadi. Nah, kalau yang eksplisit di sini disebutkan mengeksplor dasar dari pengorganisasian fungsi perbendaharaan di banyak negara yang kemudian berbeda-beda secara perkembangan pembangunan mereka ya, tingkat kecanggihan teknologi atau manajemen keuangan mereka. Nah, tadi yang ditanyakan ya oleh Mas Ria ya. Dan juga perbedaan tujuan manajemen keuangan mereka. Ya. Nah, menurut dia ada 3 hal tersebut yang membedakan. Nah, kemudian kedua dia menganalisisnya dengan apa katanya value chain ya, dengan asumsi value chain, rantai nilai. Nah, ini juga teori nih. Rantai nilai itu apa katanya? Itu adalah identifikasi dan pembedaan proses-proses dan output yang berbeda yang terlibat di dalam sistem perbendaharaan tersebut. Nah, di dalam framework value chain ini pemerintah dapat memilih apakah akan mengorganisasikan fungsi perbendaharaan itu dalam satu institusi atau didelegasikan tadi ya. Nah, jadi dia tadi ada beberapa yang mempengaruhi, kemudian dia analisisnya, dia asumsikan semua sistem perbendaharaan itu dibedakan fungsi-fungsinya dengan pendekatan value chain gitu ya. Nah, value chain itu yang menyebabkan kemudian ada institusi yang menyatukan semua chain gitu ya, ada institusi yang memisahkan chain-chain tersebut ya ke dalam berbanyak institusi lagi, institusi pemerintah. Nah, value chain ini sebetulnya pinjaman ya, pendekatan yang dipinjam dari corporate strategy and finance dari swasta. Ini biasanya banyak nih pendekatan atau analisis di pemerintahan itu banyak meminjam dari swasta, ini termasuk value chain ini. Nah, tetapi di manajemen financial, manajemen keuangan pemerintah ini masih kurang ya. Jadi dia juga merintis nih ya pendekatan value chain di pemerintahan ya. Nah, sebelumnya analisis itu menggunakan organisasi secara keseluruhan. Nah, tapi di sini dengan value chain analisis dilakukan dengan menspesifikasi dan menganalisis komponen-komponennya ya secara terpisah-pisah. Bukan kita melihat organisasi perbendaharaan keseluruhannya, tapi melihat di sini komponennya gimana sih dilakukannya gitu ya. Yang penganggaran, kemudian cash management, debt management dan lain-lain ya, fungsi-fungsi yang terpisah itu ya. Jadi yang dianalisis per fungsinya itu. Nah, kemudian dijelaskan juga ya, value chain itu sebetulnya hampir sama dengan economic analysis ya, tapi dia lebih berfokus secara konsep ya, konsepnya saja yang value-nya itu dari konsep ya, bukan ke parameter numerical ya, tidak ke parameter atau ukuran-ukuran numerik ya. Kalau ekonomi kan menganalisis berdasarkan angka-angka ya, meskipun ada juga konsep-konsepnya di situ, tapi kemudian dicari angkanya ya, kemudian kita menetapkan negara dalam posisi seperti apa gitu ya, dan sudut pandang seperti apa itu sama juga analisis ekonomi ya, tapi ini analisis value chain gitu ya. Meskipun nanti juga disebutkan ya, kalau bisa ke depan juga kita bisa melihat perbedaan fungsi-fungsi itu ya, chain-chain itu ya, juga dari yang sifatnya kuantitatif gitu ya, disebutkan di sini.
Nah, jadi yang kemudian dibahas di sini, pertama kan tadi yang membedakan adalah tujuan. Ya. Tujuan itu menurut paper ini ada 4 ya, tadi sudah dibahas Mas Krisna, disinggung ya. Ada macro fiscal control, micro fiscal control, allocative efficiency, cost effectiveness. Nah, jadi tiap negara itu bisa berbeda-beda ya karena tujuannya beda-beda ya. Jadi macro fiscal control ya, ini paling tidak sebetulnya yang harus dicapai ya dengan suatu sistem perbendaharaan. Jadi fiscal aggregates are contained at sustainable level and can be effectively adjusted. Jadi jumlah-jumlah secara agregat ya dari ukuran-ukuran fiskal harus bisa ditunjukkan gitu ya pada tingkat yang bisa mempertahankan keberlanjutan dari suatu negara dan segera bisa dilakukan penyesuaian ya. Jadi sistem perbendaharaan itu harus bisa memperlihatkan ya kendali-kendali memperlihatkan angka-angka makrofiskal lah ya, sehingga kita bisa mengendalikan segera ya ketika ada permasalahan atau even external shock gitu ya. Jadi kita bernegara itu kan harus bisa fungsi pemerintah itu terasa kan ya. Nah, fungsi pemerintah terasa itu ketika ukuran-ukuran makro itu segera bisa disadari gitu ya. Nah, ukuran makro ini salah satu masukannya dari Treasury ini. Nah, paling tidak ini harus bisa terpenuhi ya dengan penyusunan organisasi perbendaharaan ini ya. Dan kedua, mikrofiskal ya. Berikutnya adalah yang sifatnya mikro ya. Jadi pembagian alokasi anggaran nih ya ke berbagai organisasi, membagi program-program ya. Dan manajemen sistem ya. Bagaimana menjalankan pemerintahan itu ya bisa kita juga kendalikan. Ini yang kedua ya, tujuan kedua. Yang ketiga lebih jauh adalah allocative efisiensi. Jadi uang yang ada itu bisa kita bagi-bagi dengan efisien ya ke berbagai fungsi-fungsi pemerintah yang ada. Ya, yang harus bisa kita berikan sesuai prioritasnya ya. Mana yang paling penting ya, itu kita berikan nilai yang paling besar, paling tinggi ya. The areas where the value is highest ya. Jadi mereka dapat alokasi anggaran yang besar. Dan juga yang lebih sedikit prioritasnya ya diberikan lebih sedikit, tetapi ketika bergeser itu juga bisa direalokasikan lagi dengan baik gitu. Terakhir, cost effectiveness. Ini yang mungkin kita sendiri tidak tahu ya apakah sudah masuk ke level ini atau tidak ya. Jadi kita bisa mencapai tujuan yang diharapkan ya untuk masing-masing sektor ini ya. Tujuannya disiapkan program untuk itu ya, uangnya disiapkan gitu ya, misalkan memberantas kemiskinan gitu ya. Nah, apakah kemiskinan sesuai target ya dengan pengeluaran tersebut sudah bisa dicapai atau tidak, itu namanya efektivitas ya. Ini pencapaian tujuan dengan biaya yang kita alokasikan. Nah, itu ya. Treasury system is one component ya of the overall budget management system ya. Jadi ini sebagai bagian saja dari keseluruhan sistem manajemen anggaran. Nah, yang penting lagi kan developing or transition economic country or another country which is a vulnerable economy will need to put great emphasis on macro fiscal control ya. Jadi yang pertama makro fiskal itu kita melihatnya dari sisi apakah negara itu dalam tahap ya berkembang gitu ya, membangun gitu ya, atau transisi, dan apakah dia masih rentan ya situasi ekonominya. Nah, kalau masih seperti itu, mereka harus fokus ke tujuan kontrol makro fiskal. Kemudian berikutnya dia harus immediate priorities adalah stabilize the fiscal situation and to ensure that economy is put on sustainable growth path. Ya tadi makanya saya sampaikan tadi itu urutan ya. Jadi 4 tujuan itu berurut gitu ya. Yang paling prioritas makro, kemudian mikro, yang kedua ini micro fiscal control,
will also be very important in developing our transition economy. Ya, jadi ini juga sama ya sebetulnya kalau dia negara itu masih dalam posisi membangun ya transisi masih fokus ke dua ini, makro fiskal control dan mikro fiskal control ya. Jadi masih ada situasi ekonomi yang tidak pasti, ada keterbatasan kapasitas ya untuk mengendalikan kementerian-kementerian lain ya, agensi-agensi ya, dalam mengoperasikan menjalankan keuangan mereka. Ada masalah lack of control, ya. Kemudian ada masalah breach budgetary discipline, ya, pelanggaran disiplin anggaran. Nah, jadi kita harus fokus dulu di sini memperbaiki ini, ya, karena mikrofiskal ini juga akan menunjukkan ada masalah korupsi dan lain-lain, ya. Ini harus dibenahi dulu, ya, baru kita bisa bicara ke efisiensi, ya, yang ketiga, tujuan ketiga. Dan terakhir, kalau 1, 2, 3 sudah tercapai, ya baru kita bisa bicara masalah efektivitas, gitu ya, alokatif efisiensi dan cost effective service delivery, ya. Nah, di sini involve relaxation of formal centralized control, ya, and decentralization of management authorities to ministries and agencies. Ya, jadi kalau kita sudah bergerak di tujuan keempat ini, kita bisa juga mempertimbangkan, ya, untuk relaksasi, gitu ya. Jadi tidak hanya penanganan COVID, ada relaksasi PSBB, ya, pembatasan sosial berkala, gitu ya. Kita mulai direlaksasi, ya, dibuka satu-satu. Nah, jadi sebetulnya ada kecenderungan, ya, kalau kita masih di transisi, gitu ya, mikrofiskal, gitu, kita banyak memberi batasan-batasan, ya, ke dalam proses penganggaran itu, ya. Tetapi ketika kita sudah bicara nanti, ya, efektivitas, efisiensi, sebetulnya batasan-batasannya harus mulai dilonggar-longgarkan, ya, karena kita sudah lebih percaya kan ke kementerian-kementerian itu, ya. Makanya kan reformasi keuangan di kita kan itu dulu ditergaskan dengan kita sebut, gitu ya, Menteri Keuangan itu CEO, gitu ya, Menteri-Menteri Teknis itu COO. Dia adalah Chief Operational Officers, ya, mereka yang bertanggung jawab di operasi kementerian teknisnya masing-masing, gitu ya. Jadi Kementerian Keuangan tidak harus dimintai pertanggungjawaban secara substansi uang, ya, dan atau pencapaian tujuan dari masing-masing kementerian lembaga, ya. Kementerian lembaga itu yang bertanggung jawab, ya. Kita hanya sebagai bendahara saja memberikan, ya, apa yang diminta. Nah, efektivitas pencapaian itu harus dikejar ke kementerian-kementerian itu, ya. Nah, ini sebetulnya kita dari sini juga ada fungsi lain, ya, dari artikel ini menurut saya, yaitu kita bisa mereview kembali ini sejauh mana sih sistem perbendaharaan ini sudah bisa benar-benar kita pakai, ya, untuk mencapai tujuan ini kan, 4 tujuan ini. Jadi ini menurut saya, ya, teman-teman akan cukup baik juga nih menjadi skripsi, gitu ya, bahan untuk menjadi topik skripsi teman-teman nanti ke depan. Apalagi kan di sini value chain-nya sudah jelas, ya. Kemudian di bawah sudah dicontohkan, ya, ada berbagai negara kemudian dinilai berdasarkan value chain fungsi-fungsi yang disebutkan di sini, gitu ya. Dinilai skor-skornya, gitu ya. Ini kemudian pertama dibedakan berdasarkan jenis ekonominya, dibagi dalam 3, ya. Dalam 3 dari skala transisinya, gitu ya. Kemudian untuk masing-masing karakternya seperti apa untuk 3 jenis model ekonomi tersebut, gitu. Nah, ini rincian-rincian dari kemudian ide si penulis, ya, terkait dengan sistem perbendaharaan. Nah, ini menurut saya artikel ini memang jadi artikel yang long lasting, ya, cukup berguna, cukup panjang dalam jangka waktu lama, ya. Dan tetapi kita juga harus melihat nih bagaimana, ya, artikel-artikel berikutnya yang berdasarkan pada artikel ini kemudian menggunakan, ya, memanfaatkan apa yang digariskan di artikel ini. Ini kan menarik, ya.
saya baru bisa membaca satu ini saja gitu ya. Ini sudah menarik gitu ya. Kita bisa membaca lebih baik ya dengan mendalaminya, kita punya wawasan-wawasan ya. Ini yang saya minta setelah kritis gitu ya. Ini kemudian kita bisa mendapatkan insight-insight ya dari sini. Nah, tapi kalau menyusun tesis, menyusun skripsi gitu ya, menyusun penelitian, insight itu kita dapatkan bukan hanya dari satu artikel ya. Kita harus memperolehnya dari banyak artikel ya yang saling berkaitan. Kita punya insight sesudah mengunyah ya cukup banyak artikel tersebut, kita kemudian punya, wah saya kayaknya harus mendalami dari bagian sini, dari banyak artikel yang sudah saya baca tersebut. Jadi ini baru satu modal saja ya untuk kalau dagang gitu ya, kita ngumpulin modal gitu ya. Misalnya harusnya mulai bisa berdagang dengan baik modalnya 100 juta. Nah ini kita baru punya modal 5 juta gitu dari 100 juta ini. Nah jadi kita ngumpulin banyak dulu ya artikel-artikel yang lain yang terkait dengan ini, kita baca-baca juga. Jadi ini nanti silakan Anda cari tambahan artikel lain ya, ditulis saja di Google Cendekia ya artikel ini ya, kemudian nanti akan keluar artikel-artikel lain yang lebih baru dan kita bisa mendalami ini ya, kita baca-baca yang lain itu dan kemudian kita bisa coba ya untuk dikembangkan ya di konteks negara kita. Saya kira itu yang diharapkan ya dari telah artikel. Ya kayak resensi barangkali ya, resensi tulisan ya, resensi buku gitu ya. Jadi kita memang memberikan penilaian lah ya, artikel ini seperti apa.